Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya John Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses manufaktur pada plastik. Sebelumnya, terima kasih pada dosen pengampu dari mata kuliah proses manufaktur, yaitu Bapak Fatur Rahman, yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan hasil presentasi kali ini. Di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai proses manufaktur pada plastik atau berbahan mentah dari plastik. Yang pertama kita akan membahas mengenai alasan kenapa kita membahas mengenai plastik kali ini. Yang kedua yaitu mengenai sejarah plastik. Yang ketiga yaitu mengenai proses pengerjaan plastik itu sendiri. Nah, 3 pokok bahasan ini nanti akan kita jabarkan secara general atau secara umum mengenai setiap aspek yang ada di dalamnya. Pokok bahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan. Pendahuluan yaitu kenapa plastik digunakan pada bahan-bahan sehari-hari yang sering kita gunakan. Benda plastik hampir kita temukan di semua tempat, mulai dari bungkus makanan, peralatan elektronik, mobil, motor, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk membentuk plastik tersebut, setiap jenis bentuk dan material plastik mempengaruhi proses dan teknologi pada pembuatannya. Misal untuk membentuk sol sepatu, digunakan press, rubber, untuk membentuk part-part elektronik seperti casing handphone, gear, pada printer, tombol, gelas plastik, dan benda sejenisnya digunakan mesin injection. Sedangkan untuk membuat botol digunakan blow mold type injection dalam artikel ini. Dan dalam sejarah plastik injection, yaitu pada sekitar 1800-an, dimulailah teknologi plastik dikembangkan. Pada 1968, John Wyatt membuat biliar dengan menginjeksikan seluloid ke dalam mold pada tahun 1872. John dan Isaiah Yacht mematenkan media injection molding untuk pertama kalinya. Yang selanjutnya, perkumpulan industri plastik dibentuk pada tahun 1937, yang dilanjutkan pembentukan perkumpulan plastik engineer pada tahun 1941. Merupakan sebuah statement bahwa plastik adalah semua bahan sintetik organik yang berubah menjadi plastik setelah dipanaskan dan mampu dibentuk di bawah pengaruh tekanan. Saat ini penggunaan plastik atau material plastik sebagai kemasan banyak dijumpai. Hal ini menandakan bahwa plastik itu memiliki daya tarik sendiri pada produk yang dikemas. Kondisi ini dikarenakan orang dapat langsung melihat isinya, dapat membantu menjaga keutuhan bentuk dari kemasan, dari isi, dan tentunya biaya yang murah. Beberapa contoh plastik atau kemasan plastik yaitu seperti berbentuk tray dan blister. Blister banyak digunakan untuk obat dan beberapa jenis permen. Untuk tray lebih banyak digunakan untuk obat, banyak digunakan untuk kayak snack, lalu makanan ringan maupun
bungkus kue lainnya. Dan untuk pembuatannya digunakan dengan metode thermoforming dengan sistem vacuum forming dengan material yang digunakan berbentuk plastik lembaran. Pada proses ini lembaran dipanaskan, yang kemudian dibentuk sesuai dengan cetakannya. Cetakannya itu dengan bantuan tekanan atau press. Proses pembentukan dipengaruhi oleh beberapa parameter atau standar seperti temperatur, terus lama waktu penahan atau holding time, dan juga tekanan tentunya. Kalau dilihat dari sifatnya, plastik dibagi menjadi termoplastik dan termoset. Termoplastik mempunyai sifat jika dipanaskan akan menjadi plastis, dan jika terus dipanaskan sampai suhu lebih dari 200 derajat Celcius, termoplastik itu bisa mencair. Bila temperatur kemudian diturunkan atau didinginkan, material plastik akan mengeras dan dapat dibentuk kembali. Sedangkan termoset itu setelah diproses menjadi produk tidak dapat kembali seperti bentuk semula. Pada proses pengerjaan plastik, di sini ada banyak ragamnya, tetapi pengerjaan tersebut belum tentu bisa masuk pada jenis plastik, yaitu thermosetting atau termoplastik. Jadi pada prinsipnya ada pengerjaan hanya untuk thermosetting, pengerjaan hanya untuk jenis termoplastik, dan ada pula yang bisa digunakan oleh keduanya. Untuk metode-metode yang digunakan, mengkonversi bahan plastik dalam bentuk pellet, butiran, ada serbuk, lembaran, cairan, atau bentuk performs ke bentuk atau bagian. Nah, bahan plastik yang mengandung berbagai zat aditif yang mempunyai sifat serta processability dari plastik tersebut. Nah, setelah membentuk, bagian tadi dapat dilanjutkan untuk berbagai operasi tambahan seperti pengelasan, ada perekatan ikatan, permesinan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami memisahkan ada dua pengerjaan untuk plastik termoplastik dan untuk termosetting. Nah, untuk pengerjaan termoplastik tersebut ada pengerjaan permesinan, ada pengelasan, lalu ada pengeleman, pengerolan atau calendering, lalu ada extraction, injection, blowing, ada thermoforming, ada rotate casting, expanding, spinning, dan blow film. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu untuk thermosetting sendiri, kita juga akan membahas mengenai hand layup, ada reaction injection molding atau RIM, ada compression molding, transfer molding, dan spraying, lalu casting. Untuk proses pengerjaan untuk termoplastik sendiri, yang pertama yaitu pengerjaan permesinan. Nah, pada prinsipnya pengerjaan plastik dengan permesinan dapat dikerjakan dengan pengerjaan logam atau kayu yang biasa. Hanya saja harus mengadakan perubahan pada alat potongnya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah sifat plastik yang sensitif terhadap panas. Lebih sensitif ya dibandingkan dengan logam, dapat melakukan proses pemotongan dengan kecepatan potong yang tinggi dan pemakaian yang rendah. Nah, di sini ada beberapa pengerjaan yang termasuk pengerjaan permesinan, ya, ada menggores, ada memotong, ada mengkikir, ada ngebor, gergaji, pembuatan ulir, ada gerinda dan poles, ada bubut, ada fries. Untuk proses pengerjaan yang kedua yaitu pengelasan. Nah, prinsipnya termoplastik yang dapat dilas itu pun harus bahan yang sama,
Ini karena setiap jenis plastik mempunyai berat molekul yang berbeda. Nah, di sini ada pun bahan yang dapat dikerjakan dengan las adalah ada PVC yang bersifat keras, ada PVC yang bersifat lunak, ada HDPL, DPE, SAN, ABS, POM, PC, ada PP juga. Jadi ada beberapa bahan plastik yang dapat dikerjakan dengan las tersebut. Untuk jenis-jenis pengelasannya sendiri ada dengan elemen panas, ada dengan gas panas, ada juga dengan las gesek, las frekuensi tinggi, dan yang terakhir ada las ultrasonik. Kita ke pengerjaan selanjutnya yaitu pengeleman. Untuk pengeleman sendiri itu pada saat penyambungan pada bahan, bahannya itu nggak perlu dilelehkan seperti pada pengelasan. Lebih baik daripada pengelasan tersebut yaitu pengeleman ini sendiri. Nah, pengeleman itu bisa dipakai untuk menyambung plastik yang tidak bisa atau tidak baik untuk dilas. Ada misalnya ada akriglas, lalu bahan lainnya. Untuk pengeleman itu sendiri bisa dipakai untuk penyambungan bahan yang berbeda-beda, yang mana hanya pengeleman saja yang bisa dibuatnya. Untuk pengeleman juga sangat ekonomis untuk pekerjaan assembling. Contohnya penyambungan pipa. Untuk proses pengerjaan termoplastik selanjutnya yaitu calendering atau pembuatan roll. Nah, calendering sendiri adalah sebuah proses di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara melewatkan polimer halus yang dipanaskan di antara dua buah roll atau lebih. Nah, biasanya roll untuk pengerjaan lembaran itu terdiri dari 4 sampai 5 roll utama. Susunan roll tersebut ada bermacam-macam, yaitu susunan ada I, L, F, dan Z. Untuk proses calendering sendiri, plastik dibuat menjadi gulungan antara dua roll yang membuatnya ke sebuah yang kemudian lewat sekitar 1 atau lebih tambahan sebelum melepas sebagai film berkelanjutan. Kain atau kertas yang dapat diberi umpan melalui gulungan yang terakhir, sehingga mereka menjadi penyerapan dengan plastik tersebut. Untuk mekanis mesin rollnya sendiri, yang pertama termoplastik itu dilelehkan pada extruder, kemudian di-extraction keluar. Nah, plastik dalam keadaan leleh tersebut ditempatkan di antara bantalan roll dan kemudian di roll untuk membentuk menjadi lembaran. Untuk plastik yang diekskrusi ini dipindahkan pada ban berjalan dan di roll awal. Nah, untuk bantalan roll tersebut dalam keadaan panas dan juga menjaga keadaan plastik dalam keadaan bentuk yang semi leleh sehingga memungkinkan untuk di-roll dalam bentuk yang lebih tipis lagi. Sebagaimana dihasilkan dari roller tersebut yang posisinya semakin dekat satu sama lain. Untuk contoh produk dari proses calendering ini sendiri ada jas hujan, lalu alas tidur bayi, lalu juga ada kayak cover sheet gitu. Kita ke proses selanjutnya yaitu ekstrusi atau extrusion molding. Extrusion molding itu adalah sebuah proses pembuatan plastik yang berbentuk profil atau bentukan yang sama dengan ukuran panjangnya yang cukup besar. Nah, proses ini digunakan untuk membuat pipa
selang, sedotan, dan sebagainya. Teknik ini merupakan metode tertua dalam pencetakan plastik dan saat ini masih digunakan untuk mencetak plastik termoset. Nah, extrusion sendiri itu si plastik atau butiran yang homogennya dan dengan terus-menerus terbentuk. Produk yang dibuat dengan cara ini termasuk seperti tabung, pipa, lembaran, ada kawat, dan substrat pelapisan dalam berbentuk profil. Untuk prinsip kerja mesin ekstraksi sendiri itu termoplastiknya berupa tepung atau granula dilelehkan pada extruder. Kemudian diinjeksikan melalui cetakan dan setelah keluar dari cetakan yang sesuai dengan profil yang diinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam alat kalibrasi. Kemudian masuk ke tangki air buat didinginin, lalu ke ban penarik, dan kemudian ke proses cutting. Untuk bahan baku yang digunakan pada proses ekstrusi ini ada polyvinyl atau PVC, polyethylene atau PE, ada polypropylene, dan polystyrene. Untuk contoh produknya itu ada cetakan, bantalan, kampas, ada roda gigi, ada tangki air, ada profil, U, I, dan rangka pintu juga. Untuk proses selanjutnya yaitu injeksi. Nah, injeksi ini pembuatan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksikan atau menyuntikkan plastik cair ke dalam sebuah rongga cetak yang kemudian didinginkan dan dikeluarkan dari rongga cetak. Nah, material dari proses ini itu adalah plastik dengan bentuk granula atau butiran-butiran kecil. Lalu berbentuk juga seperti powder atau larutan. Nah, pengerjaan ini menggunakan cetakan yang tertutup. Injection unit terdiri dari beberapa bagian. Ada motor dan transmission gear unit, ada juga silinder screw, ada hopper, ada barrel, ada non-return valve, dan ada juga injection process mekanis. Lalu mold unit, nah mold unit sendiri itu yang paling simpel disebut dengan standard mold. Dan secara umum terdiri dari 10 dari runner system, ada safety side, ada core side, ada ejector system. Nah, ejector system ini fungsinya itu untuk melepas produk yang selesai. Nah, jika sudah selesai itu disebut dengan ejector, walau jenis ejector ada banyak macam-macamnya. Dan proses pada termoplastik selanjutnya yaitu ada blowing, blow molding atau blow forming. Proses pembuatan plastik yang bentuknya memiliki rongga-rongga pada bagian tengah dari produk. Untuk plastik cair pada proses ini itu berbentuk seperti pipa yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan lalu ditiup hingga menempel pada dinding cetakan. Maka disebut blowing. Untuk hasil cetakannya cenderung memiliki ketebalan dinding yang tidak merata dan umumnya produk itu berupa
bentuknya berupa silinder. Nah, proses ini terdiri dari pembentukan sebuah tabung dan memasukkan udara atau gas lain yang menyebabkan tabung tersebut mengembang atau ngeblow. Nah, untuk prinsip kerja mesin blowing itu sendiri, eh, ada ekstrusi pada termoplastik untuk dijadikan menjadi sebuah pipa atau selang. Selang dijepit dengan cetakan lalu dipotong. Nah, cetakan ini bisa bergerak dari mulut ekstrusi ke mulut peniup. Setelah selang panas ada di dalam cetakan, akan bergerak ke mulut peniup untuk ditiup dengan udara yang bertekanan. Untuk contoh produk dengan proses blowing ini ada botol minuman, lalu ada galon, maupun bentuk produk lainnya yang berbentuk silinder. Selanjutnya yaitu thermoforming atau vacuum forming. Thermoforming sendiri adalah salah satu metode dan banyak dipakai dalam proses material plastik. Produk yang dihasilkan itu sangat banyak dan peranannya itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mekanismenya sendiri, thermoforming itu plastik dipanaskan menjadi berbentuk sheet atau lembaran sehingga lebih soft, lalu diletakkan di atas mold. Kemudian vakum mulai menyedot material tersebut ke dalam mold atau cetakan. Nah, setelah itu material dikeluarkan. Ada juga pembentukan singkat proses vakum forming yang memanfaatkan pneumatik, hidrolik, dan heat control yang memungkinkan lebih singkat pada waktu produksi sehingga lebih efisien. Untuk contoh produknya sendiri ada shower, ada tempat makanan, tempat minuman, lalu cetakan-cetakan makanan, wadah juga, wadah untuk makanan, dan packing-packing untuk ya makanan-makanan anak seperti itu. Selanjutnya itu ada dengan pengerjaan bahan plastik penguat serat. Nah, plastik dengan penguat serat ini adalah resin dengan rambahan penguat dari serat. Contohnya ada resin polister, ada resin epoksi dengan penguatnya misalnya dari serat gelas atau sheet gelas. Untuk penguat serat ini sebenarnya digunakan untuk press dingin, juga ada press panas, ada laminasi kontinu, ada juga pengerjaan elektrostatik dan pengerjaan-pengerjaan lainnya juga. Proses selanjutnya yaitu rotate casting atau rotational molding process. Ya, proses pembentukan plastik yang biasanya juga disebut rotomolding. Ciri-cirinya itu menggunakan temperaturnya yang tinggi, lalu tekanan rendah atau low pressure dalam metode manufacturingnya yang mengkombinasikan panas dan perputaran biaksial atau biaxial rotation. Rotate casting sendiri itu keuntungannya lebih hemat
untuk cost produksinya, lalu memberikan flexibility yang lebih baik dalam produk desain, ketebalan dinding produk juga lebih seragam, jadi cocok untuk produksi massal. Lalu juga produk itu nggak ada parting lainnya. Nah, contohnya itu seperti ada bola plastik, ada pompa, nah buat pendeteksi darah atau tensimeter. Itu salah satu produk yang menggunakan rotate casting. Lalu selanjutnya ada expanding foaming, foam. Nah, itu dikembangkan atau diperpanjang atau diperluas. Nah, dalam proses ini campuran resin mengandung katalis dan bahan kimia yang dapat membantu proses perpanjangan atau expanding ditempatkan pada sebuah cetakan di mana cetakan itu akan memanjang terstruktur yang berbentuk sel. Poly polyurethane, polyester, area formaldehida, ada polyphins, dan ada phenolics. Nah, itu tuh bahan-bahan yang sering dikerjakan dengan cara expanding foaming. Untuk pelengkapan flotasi, ada spudge, ada kasur, ada bantalan. Nah, dan pengamatan itu contoh-contoh produk yang dibuat menggunakan proses expanding foaming ini. Selanjutnya ada spinning. Spinning dari plastik itu bisa dipanaskan, dimulurkan, ditarik buat jadi serabut yang kemudian dipintal menjadi benang yang bisa lebih kuat. Nah, ada contohnya itu ada kain tas, ada jaring, ada gelasan, ada jala ikan gitu. Nah, itu yang menggunakan proses spinning. Selanjutnya ada proses pengerjaan untuk termoplastik. Yang terakhir adalah blow film. Nah, blow film sendiri itu pembentukan plastik berongga dengan cara blow atau meniupkan udara yang bertekanan ke material plastik hasil ekstrusi melalui cincin udara atau air ring. Jadi rada beda sama blowing yang tadi. Nah, blowing film ini proses pembentukannya itu ditiupkan udara dan dilalui atau melalui cincin udara atau air ring. Untuk material plastik yang digunakan itu ada PE, ya termasuk LDPE dan HDPE juga. Jauh dan gitu. Oke. Selanjutnya itu ada buat thermosetting. Thermosetting sendiri memiliki beberapa pengerjaan yang bisa dibilang modern, lebih modern. Yang pertama itu ada hand layup. Hand layup itu proses pengerjaan plastik secara manual dengan cetakan atau mold yang dibentuk sudah sedemikian rupa, yang kemudian dilapisi lapisan pemisah atau release agent sehingga cairan resin dan cetakan itu tidak menempel. Nah, kemudian dilapisi juga dengan cairan resin. Nah, setelah cairan resin ditambahkan bahan penguat, cairan resin tersebut diratakan dengan menggunakan koas atau roller agar permukaannya rata dan rapi.
yang namanya hand layout tuh, dengan manual oleh operator pada masing-masing prosesnya. Untuk selanjutnya yaitu reaction injection molding atau RIM. RIM deh, kita sebutnya RIM aja. RIM itu ditujukan untuk mengolah plastik thermosetting. Teknik reaction injection molding itu umumnya diaplikasikan untuk pembuatan produk plastik dengan ukuran besar, big size, dan bentuk geometris yang cukup kompleks. Ada seperti bumper, ada spoiler, ada fender kendaraan juga, yang notabene detailingnya itu lebih ajib. Nah, untuk RIM itu sendiri juga mereka memanfaatkan apa namanya, eh, untuk reaction injection molding sendiri itu hampir sama dengan injection molding yang tradisional, tapi ada perbedaan. Untuk reaction injection molding itu menggunakan alat atau dengan memiliki kelebihan seperti percetakan plastik memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya sendiri dari RIM itu mereka menawarkan kebebasan desain produk. Jadi ya untuk bentuk geometris yang kompleks, lalu ukurannya juga yang besar, itu pasti memiliki resiko yang tinggi juga. Maka RIM ini, proses reaction injection molding ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu mereka bisa mendesain desain yang lebih rumit atau lebih kompleks. Selanjutnya itu compression molding. Compression molding merupakan proses manufaktur yang menggunakan gaya tekanan atau kompresi. Um, Materinya cukup sampai di sini saja. Tadi saya hanya memaparkan pokok bahasan dari materi yang menjadi subtema pada video kali ini. Untuk proses nyata di manufaktur pada perusahaan-perusahaan plastik, silahkan di kolom komentar ada link deskripsi. Saya mengutip dari referensi beberapa channel. Di sana ada proses termoplastik untuk pembuatan seperti kantong plastik, ada tas juga, ada dan produk-produk lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Silahkan apabila ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi atau ada hal yang kurang tepat, sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.